warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning anak-anak kelas 4. And how are you today? Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. I'm great today. Oke, kemarin kalian sudah ulangan harian di bab 1 lesson 1. Pasti mudah ya ulangannya. Yang tentang apa nih? Tentang my friends and I. So today we learn about food and drinks. Kita belajar tentang food and drinks. You know, of course, food itu makanan and drink is minuman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa masing-masing ya nak. Dan jangan lupa untuk sarapan agar tetap konsentrasi dan fokus. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, setelah itu buka bukunya halaman 10. Kalian buka bukunya halaman 10. Dan di situ ada listening, yaitu mendengarkan. Miss akan mengucapkan kata-kata yang ada di sini. Dengarkan baik-baik agar kalian bisa menirukan pengucapan yang Miss ucap bahasa Inggrisnya. Yang pertama itu ada gambar burger ya, pasti kalian tahu ada burger. A burger. A burger. Yang kedua, a sandwich. Tahu ya, sandwich itu roti. A potato. Kita bacanya potato. A potato. A butterfly. A child. Bukan child, tetapi a child. A child is anak ya, anak kecil, anak perempuan atau laki-laki, tetapi yang masih kecil itu kita bisa bilang a child. So, nah sampai itu ada dua kotak. Ada yang pakai dan ada yang nggak pakai Oke, yang pertama dulu yang pakai itu hanya satu ya, burgernya hanya satu. Nah, kalau yang kedua juga sandwich, rotinya hanya satu, kentangnya hanya satu, kupu-kupunya hanya satu, dan anak kecil hanya satu. Kalau lebih dari satu, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, benda hidup, pokoknya kalau lebih dari satu tambahkan S di belakangnya. Misalkan ini book, bukunya hanya satu, book. Kalau bukunya lebih dari satu, tambahkan S di belakangnya. Misalkan bukunya ada 2, books. Kalau satu tidak memakai S, tetapi lebih dari satu itu menggunakan S di belakangnya. Seperti contohnya di buku burger. Nah, sampingnya burgernya ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ada 7 burger di sini, berarti pakai S. Burgers. Kalau rotinya satu, sandwich. Tetapi kalau rotinya banyak, itu di situ ada 2 sampingnya, rotinya sandwiches, halaman 10. Nah, kentangnya hanya satu. Kalau kentangnya banyak, lebih dari satu, pakai S di belakangnya. Potatoes, bukan potato lagi, tetapi potatoes. Selanjutnya kupu-kupunya satu. Kita bilang pakai sebuah atau sehewan, karena ini hewan jadi kita menggunakan sehewan. A butterfly. Seekor kupu-kupu. Nah, kalau banyak, kupu-kupunya banyak, tambahkan S di belakangnya. Butterflies, bukan butterfly lagi. Nah, yang selanjutnya ada anak kecil. Kalau anak kecilnya satu, a child. Kalau anak kecilnya banyak, kalau anak kecilnya banyak, children. Kenapa nggak pakai child? Nah, child ini beda. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada yang sama, misalkan di
ditambahkan s semuanya, tetapi ada yang berbeda. Seperti ini, seperti anak kecil. Seorang anak perempuan kecil, a child. Anak kecil, a child, seorang anak kecil, a child. Tetapi kalau anak kecilnya banyak, itu children, bukan children. Children. Oke, ingat ya. Kalau satu child, kalau lebih dari satu children. Oke, sekarang ini mau menjelaskan tentang plural and singular nouns. Itu ada di halaman 11. Kalian buka bukunya halaman 11. Lalu kalian lihat yang di note. Note itu di atas. Misalkan menjelaskan terlebih dahulu singular. Singular itu artinya satu. Single. Kalian pernah mendengar kata single? Single itu satu. Singular. Pakai kalau satu itu kita memakai itu. Yang artinya sebuah, seekor, seorang. Ya, pokoknya satu. A chair. Kursinya satu. Kalau plural itu jamak, banyak ya. Kalau singular satu, kalau plural banyak. Contohnya, kalau plural itu kita harus lebih baik ya. Kita tambahkan angkanya di sebelum bendanya. Misalkan bangku ada berapa bangkunya? Oh, bangkunya ada 2 chairs. Misalkan, tetapi kalau bangkunya satu, a chair. Seperti ini. Bangkunya satu, a chair. This is a chair. Ini bangkunya satu. Kalau banyak kita tambahkan s di belakang. Contohnya di sini 3 pulpen. 3 pens. Pulpennya ada 3 pulpen. Kita tambahkan s di sini. 3 pens. Oke. Jadi ingat, kalau singular itu satu. Kalau plural itu jamak. Kalau singular kita tambahkan e di depannya. Kalau plural ditambahkan s di belakang bendanya. Seperti itu. Nah, ini kata-kata yang ada di buku kalian. Kalau ini untuk yang plural, kita lihat potato. Kenapa bisa jadi ada e, ada s? Kenapa ya? Nih, kalau di belakangnya ada o, misalkan ada benda yang di belakangnya ada o, itu kita tambahkan es. Potatoes. Contoh lagi, mango. Nah, kita tambahkan kalau banyak mangoes. Nah, itu ya. Kalau plural belakangnya itu o, kita tambahkan e dan s. Mango, potatoes. Jadi hanya harus pakai e. Kalau nggak pakai di sini salah, harus pakai e. Potatoes. Oke. Yang kedua, sandwich, roti. Nah, di sini kenapa ada es juga nih? Nah, kalau ini juga, kalau di belakangnya ch, itu kita tambahkan es juga. Sandwiches. Oke. Kalau di belakangnya ch juga kita tambahkan sandwiches. Nggak bisa sandwich, tetapi harus sandwiches. Yang ketiga, sky. Nah, ini ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5, kalau kata benda ataupun kata bahasa Inggris ada y di belakang y, kita tambahkan es di belakangnya. Jadi enggak seperti ini. Ini tuh salah, tetapi kita tambahkan es. Skies. Lihat ya tulisannya. Contoh lagi misalnya buku. Nah, ini lihat ada es di belakangnya. Karena di sini ly. Kalau kata ly,
belakangnya kata y ya, kita tambahkan es. Ingat kalau di belakangnya o kita tambahkan es, di belakangnya ch kita tambahkan es. Kalau di belakangnya y juga kita tambahkan e dan s. Butterflies, bukan butterflies, tapi butterflies. Oke. Nah, lihat yang terakhir, poin terakhir. Some nouns are irregularly changed to make the plural form. Ini ada beberapa kata yang memang dia tidak beraturan. Misalkan kayak man, seorang laki-laki. Nah, kalau banyak itu menggunakan man. Terus kalau anak juga nih, yang tadi dijelaskan, child itu khusus child menjadi children. Man, min, bacanya min. Man, min. Kalau woman juga yang perempuan. Seorang wanita, woman. Wanitanya banyak, women. Kita bacanya women ya nak ya. Kalau seorang perempuan itu woman, tetapi kalau banyak women, tulisannya woman. Women, kita bacanya women. Oke? Nah, di sini juga ada mouse. Mouse, you know of course, mouse is tikus. Kalau tikusnya banyak jadinya mice. Tikusnya satu mouse, tikusnya banyak mice. Satu kaki, foot. Kalau kakinya banyak, feet. Contoh lagi. Apa ya? Contoh lagi gigi. Kalau giginya satu, tooth. Kalau giginya banyak, teeth. Ya. Jadi ada beberapa kata yang tidak beraturan. Misalkan yang bawahnya tuh bagian C. Nomor 1, may I have a muffins? A muffin atau a muffins. Ingat ada e-nya. May I have a muffin, bukan s. Kalau ada e dia pasti singular. Belakangnya nggak usah pakai s. Tetapi kalau dia plural pasti belakangnya s. Nggak ada e-nya ya. Kalau nggak ada e-nya plural jamak. Nomor 2, I'd like to. Nah, to 2. Berarti kalau 2 itu lebih dari 1 ya donatnya. Yang mana nih? Yang ada s-nya. I'd like to donuts, please. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada e-nya itu banyak. Tapi kalau ada e-nya itu satu, singular atau single. Tetapi ada juga yang tidak menggunakan e ataupun ada nomornya. Itu bisa single, bisa plural. Contoh nomor 4. Lihat nomor 4 halaman 11. My mother likes to wear. Nah, ibuku senang memakai scarf itu apa? Shawl ya. Shawlnya berapa? Masa ibu pakai banyak shawl gitu? Pastinya dia pakai satu shawl dong. Jadinya my mother likes to wear scarf. Yang pertama yang scarf, bukan yang scarface. Scarf with her dress. Gitu ya. Jadi kalau dia nomor 4 itu nggak ada nomor, nggak ada e, jadi sama aja yang scarf karena shawlnya satu. Pakai logika, scarfnya satu, shawlnya satu. Oke, itu tentang yang plural. Sekarang kita belajar this is.
berhubungan dengan singular and plural. Oke. Nah, kalau this is and that is itu buat yang singular. Singular. Plural. This is artinya ini. Oh, ini tuh kayak nah, ini tuh this is sama that is. Maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Kita lanjutkan. This is artinya ini, that is artinya itu. Kalau ini berarti dekat ya. Seperti contohnya kursi. Atau ini deh buku. Ini buku. Bukunya dekat nih sekali. This is a book. Kalau jauh pakai that is. Misalkan itu dinding. Itu dinding. That is a wall. Pakai that is. Jadi kalau this is sama that is itu singular satu. These are, those are itu banyak. This is sama that is itu artinya ini. This is ini. That is itu. These are sama seperti this is. Nah, this is ini artinya. These are sama ini. Tetapi yang membedakan this is itu satu. These are satu. Ini tapi banyak. Kalau this is ini tapi satu. Kalau these are ini tapi ininya banyak. That is itu. Those are itunya juga banyak. Oke? This is misalkan contoh. Bukunya satu. Ini adalah sebuah buku. This is a book. Bukunya satu. Ingat pakai e. That is a pencil. Itu pensil. Pensilnya satu ya, pensilnya. These are books. Nah, ini buku-buku, bukunya banyak. Jadi kalau these are sama those are itu banyak artinya. Ini buku-buku. Those are pencils. Itu pensil. Ya, artinya sama tetapi jumlahnya berbeda. This is, that is hanya untuk satu benda. These are, those are untuk lebih dari satu benda. Gitu ya. Nah, itu ada di halaman 13. Misalkan pisang. What is this?
What is this? Pisangnya satu. What is this? This is a banana. Ini adalah sebuah pisang. Ingat, pisangnya satu. Jadinya kita pakai this is dan menggunakan a. What is this? This is a banana. Kalau ini ada 3, jadi pakainya what are these? Artinya sama. Apakah ini? Nah, tapi ininya tuh banyak. Pisangnya banyak lebih dari 1. What are these? What are these? These are bananas. Ingat, kalau banyak kita pakai s di belakangnya. These are bananas. Nomor 3 contohnya nih. Anggurnya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. What are these? Apakah ini? Ini tuh anggur ya. Anggurnya banyak. These are grapes. Ingat pakai s. These are grapes. What are these? These are grapes. Itu nanti akan menjadi tugas kalian. Nanti kita akan jelaskan tugasnya seperti apa. Ya, ingat kalau this is sama that is itu untuk satu benda. Kalau these are dan those are untuk lebih dari satu benda. Oke, jadi singular itu satu, plural itu jamak lebih dari satu. Kalau singular pakai a book, a table, a pen, a marker. Spidol banyak, a marker. Tetapi kalau plural itu nggak pakai e lagi, kita pakai s. Books, bukunya banyak. Pens, pulpennya banyak. Nah, seperti itu. Yang belakangnya juga nih halaman 14. What is that? That is a plant. What are those? Those are books. Nah, yang ketiga juga si anak laki-laki menanyakan sampingnya apa? Radio. What is that? Atau what is this? Nggak pakai that aja ya, di sini hanya pakai that. Kalau yang halaman 13 harus pakai this, kalau halaman 14 harus pakai that. That is sama those are. Jadi gitu ya. What is that? What are those? Jadi itu biar kalian nggak bingung. Biar kalian nggak bingung, ini temannya. This is, this are. That is, biar kalian nggak bingung, ini ya temannya. This is temannya this are, dan that is temannya those are. Artinya sama. Ini itu, ini itu. This is a pencil. These are pencils. That is a radio. This is a pencil. Ini adalah sebuah pensil. These are pencils. Ini pensilnya banyak. That is a radio. Itu adalah sebuah radio. Those are radios. Itu radio ya. Jadi kalau this is temannya these are, that is temannya those are. Paham ya sampai sini? Oke. It is it. Oke, itu saja materi kita hari ini tentang singular, plural, tentang this is, these are, that is, and those are. Nah, itu saja materi kita hari ini. Untuk tugasnya Miss cantumkan
cantumkan nanti di Google Classroom, materinya juga dicantumkan di Google Classroom. Apabila masih kurang paham, kurang mengerti, langsung saja ya WA Miss. Jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Okay, today that's all. Thank you very much. See you later and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.